Aris dan Bimo akhirnya nyerah, guys. Rasa ngantuk yang menyerang mereka sudah tidak tertahankan lagi. "Wulan, kita istirahat dulu sebentar ya," kata Aris sambil menarik nafas panjang, guys. "Iya Lan, ngantuk banget ini," kata Bimo terlihat lelah, guys. Matanya sudah terasa berat. Aris akhirnya menghentikan mobil di pinggir jalan, tepat di dekat sebuah gapura besar. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke sebuah pemukiman atau mungkin sebuah kota kecil, guys. Gapura itu adalah satu-satunya bangunan yang mereka temui selama beberapa puluh menit terakhir dalam perjalanannya, guys. Aris melirik sebentar ke arah gapura itu. Dua pilar tinggi berwarna gelap yang masih jelas terlihat meskipun minim pencahayaan, guys. "Wulan, gak apa-apa kan kalau kita istirahat dulu di sini daripada nanti kita kenapa-kenapa di jalan?" ucap Aris lagi, guys. "Iya mas, gak apa-apa, istirahat aja dulu," jawab Wulan dengan tenang dari bangku belakang, guys. Aris pun mulai menyandarkan kursi, mencoba mencari posisi yang nyaman untuk tidur sejenak, guys. Sebelum matanya benar-benar terpejam, Aris melirik jam tangannya. Saat itu, jarum jam menunjukkan pukul 01 dini hari, guys. Ini aneh banget. Biasanya, Aris masih kuat nyetir lebih lama dari itu, guys. Tapi kali ini, lelahnya itu benar-benar tidak tertahankan. Sekali lagi, Aris menoleh ke kursi sebelah. Di situ Bimo sudah tidur pulas, guys. Sementara Wulan di belakang masih duduk dengan tenang. Tampaknya dia belum tidur, guys. Saat itu, Aris tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kabin mobil gelap. Tidak lama, Aris pun terlelap. Setelah beberapa lama kemudian, guys, ketika Aris terbangun, suasana sudah berubah. Langit yang tadinya gelap kini berubah menjadi jingga kemerahan. Pandangan yang tadinya samar-samar sekarang terlihat lebih jelas. Bukan lagi malam, tapi juga bukan tengah hari, guys. Cahaya di luar terasa seperti sore menjelang malam. Entah kenapa, tapi rasanya kayak tidak pas gitu, guys. Aris melihat ke sekitaran. Ada pohon-pohon rapat di sepanjang jalan, guys. Pohon-pohon itu tampak menghalangi pandangannya lebih jauh. Aris pun berusaha mengumpulkan kesadarannya setelah bangun dari tidur yang aneh ini. "Syukurlah, Mas sudah bangun," suara Wulan terdengar dari luar jendela, guys. Dan itu membuat Aris kaget. Sebelum tidur tadi, jendela mobil memang Aris buka sedikit. Wulan berdiri di samping mobil dan dia tersenyum tipis, guys. Jam berapa ini? Kamu dari mana, Lan?" tanya Aris dengan suara yang masih serak, guys. "Ini sudah jam 10, Mas. Tadi aku jalan sebentar ke rumah teman saya yang tidak jauh dari sini," jawab Wulan dengan santai, guys. Aris pun mengucap-ngucap matanya beberapa kali, berusaha memproses informasi yang baru saja dia dengar, guys. Jam 10 pagi, itu artinya dia tertidur selama kurang dari 9 jam, guys. Kok bisa lama banget ya? Gumam Aris. Bimo yang baru bangun pun juga terkejut, guys. "Buset, sudah sore ya? Lama banget kita tidur," serunya, guys. "Belum sore kok, ini masih jam 10 pagi," jawab Aris sambil melirik jam sekali lagi. "Hah? 10 pagi? Kirain sudah sore, bro. Lama juga kita tidurnya ya," ucap Bimo dengan sedikit bingung, guys. "Ya sudah, kita lanjut jalan lagi yuk, mumpung masih seger ini." Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, guys. Tentu saja
mereka harus menuju rumah Wulan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Lumajang. Wulan, ini kita nggak salah jalan kan? Tanya Aris memastikan, guys. Enggak mas, bener kok, jawab dia sambil tersenyum tipis. Senyum Wulan itu menenangkan, guys. Meski tetap saja ada sesuatu yang terasa ganjil. Gak lama lagi kita nanti bakal masuk ke perkotaan kok mas. Jadi gak akan sepi lagi seperti ini, ucap Wulan meyakinkan, guys. Aris melirik gapura besar yang mereka lewati beberapa saat lalu. Wulan bilang itu adalah gerbang masuk ke kotanya, guys. Meskipun rasanya agak aneh, Aris dan Bimo tetap mengikuti arah yang Wulan tunjukkan. Baru sekitar 5 menit semenjak lewat gapura itu, tiba-tiba, guys, ada sesuatu yang mengganjal pikiran Aris. Jalan ini sama sekali tidak familiar baginya. Ditambah lagi, suasana dan pemandangannya terasa berbeda dari jalan lintas yang biasanya dia lewati, guys. Rasanya itu seperti ada sesuatu yang luput gitu, guys. Tapi Aris tidak tahu apa itu. Jalan yang mereka lalui ini bukanlah jalan besar, melainkan sebuah jalur sempit yang hanya cukup untuk 2 mobil kecil berpapasan. Namun, permukaan aspalnya sangat mulus, guys. Tidak ada satupun lubang yang mengganggu perjalanan mereka. Langit di atas berwarna jingga kemerahan, memberikan cahaya yang lembut dan menenangkan, jauh dari kesan menyilaukan, guys. Aris pun sengaja membuka jendela setengah, membiarkan angin sejuk menyelinap masuk ke dalam mobil. Udara di sana itu terasa dingin, guys. Tapi bukan dingin yang menusuk, malah sebaliknya, guys. Udara itu terasa nyaman dan menyegarkan. Di sekeliling tampak hijau dan asri, meskipun matahari sama sekali tidak terlihat, guys. Aris tidak yakin apakah matahari tertutup awan atau terhalang oleh lebatnya pepohonan di sepanjang jalan itu. Wih, enak banget ya udaranya. Suara Bimo tiba-tiba memecah keheningan, membuyarkan lamunan Aris, guys. Ini daerah mana ya? Gue kok belum pernah lewat sini sebelumnya. Udara di sini juga sejuk banget loh. Apa kita dekat gunung ya? Bimo bertanya begitu karena dari tadi pemandangan mereka terhadang oleh pepohonan yang sangat lebat, guys. Sama sekali tidak terlihat apakah ada pegunungan di sekitar mereka, guys. Wulan pun tersenyum kecil. Nggak ada pegunungan kok mas di sini. Udara di sini memang sejuk begini. Aris pun ikut mengangguk, meski dia masih merasa bingung, guys. Kalau begitu, apa kita sedang lewat jalan hutan ya? Bukan hutan mas, jawab Wulan. Memang begini, banyak pohon di pinggir jalan mas. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah lihat apa yang ada di baliknya, tambah Bimo sambil terus memandangi keluar jendela, guys. Mungkin dia sama herannya seperti Aris. Tapi yang terasa agak aneh, guys. Sejak tadi mereka tidak melihat kendaraan lain. Tidak ada motor apalagi mobil, guys. Jalan ini seperti milik mereka sendiri. Aris berpikir mungkin karena masih pagi, atau bisa jadi karena hari kerja, guys. Jadi tidak banyak orang yang keluar rumah. Namun, guys, ya tetap saja perasaan aneh itu terus menghantui pikirannya. Sebentar lagi kita masuk kota mas, ucap Wulan membuyarkan lamunan Aris sekali lagi, guys. Aris merasa sedikit lega mendengar itu. Syukurlah, ucap Aris. Padahal, guys, perjalanan baru berlangsung sekitar 10 menit sejak mereka melewati gapura. Tapi entah kenapa, guys, rasanya itu seperti sudah berjam-jam. Jalan yang mereka lewati pun terus lurus tanpa satupun belokan, guys. Lama-lama mereka pun mulai penasaran, kapan
Kapan mereka akhirnya akan tiba di tujuan? Dari kejauhan, Aris mulai melihat sesuatu yang berbeda. Di depan sana tampak sebuah persimpangan jalan, guys. "Belok kanan, Mas," kata Wulan sebelum Aris sempat bertanya. Seolah-olah Wulan bisa membaca kebingungan dari wajah Aris. Aris pun hanya bisa mengikuti arahan Wulan dan membelokkan mobilnya ke kanan, guys. Jalanan di depan mulai menunjukkan perubahan. Pepohonan yang tadi mendominasi pemandangan perlahan digantikan oleh bangunan-bangunan kecil dari kejauhan, guys. Kendaraan yang sejak tadi berjalan, kini kecepatannya semakin berkurang. Karena Aris ingin memperhatikan setiap detil di sekitarnya, guys. Langit masih berwarna jingga kemerahan, dengan sinar matahari yang tidak terlihat, guys. Hanya cahaya lembut yang terasa menyebar hangat di sekeliling mereka. Tiba-tiba, jalan aspal hitam yang mulus itu berubah menjadi jalan tanah kecoklatan, guys. Meskipun begitu, permukaannya tetap keras dan mulus saat roda mobil mereka melewatinya. Ini adalah pemandangan pertama yang Aris lihat ketika mereka mulai memasuki wilayah yang tampak seperti kota itu, guys. Tapi ada yang aneh. Kenapa jalan utamanya justru berupa jalan tanah, guys? "Terus lurus saja, Mas," kata Wulan, memastikan agar Aris tetap tenang, guys. Aris sengaja memperlambat laju mobilnya. Terlalu banyak pertanyaan yang kini berkecamuk di kepalanya, guys. Mereka pun terus menyusuri jalan tersebut, dan pepohonan yang tadinya rapat mulai digantikan dengan deretan bangunan yang semakin padat, guys. Bangunan-bangunan itu menarik perhatian Aris. Semuanya tersusun rapi, seolah-olah menyatu satu sama lain, guys. Dindingnya itu terbuat dari tembok tebal berwarna putih. Sebagian besar terlihat kokoh dan permanen, guys. Ornamen tambahan menghiasi setiap sudut-sudutnya, dari lampu taman klasik di tepi jalan hingga kursi antik dari besi dan kayu yang menghiasi trotoar. Suasananya itu terasa aneh, guys, namun juga menarik. Yang paling mencolok dari semua itu adalah desain arsitektur bangunan-bangunan ini, guys. Aris sangat memperhatikan detailnya, seperti bangunan dari era 60-an sampai 70-an gitu, guys. Dengan sentuhan klasik Eropa di setiap sudutnya. Namun, sentuhan budaya Jawa juga kental tetap terasa. Kombinasi ini membuat Aris kagum, guys. Tapi juga sekaligus membuatnya sedikit merasa ganjil, guys. Seolah-olah kota ini berada di persimpangan antara dua dunia yang berbeda. Kota ini benar-benar memukau dengan sinar jingga kemerahan dari langit yang terus menyelimuti daerah itu, guys. Aris begitu tenggelam memperhatikan keadaan sekitar hingga lupa waktu, guys. Tiba-tiba dia melirik jam tangannya. "Hah? Sudah jam 3 sore? Kok cepat sekali?" Aris kaget, guys. Dia heran bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat, guys. "Kenapa lu?" Bimo akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar bingung, guys. "Ini beneran sudah jam 3 ya?" tanya Aris sambil memastikan kembali. Bimo pun lalu mengangkat tangannya dan menunjukkan jam di tangannya, guys. "Wih, bener ini. Lihat saja, jam gue juga sama jam 3 ini." Memang benar, guys. Saat itu sudah jam 3, guys. Padahal menurut perhitungan Aris, perjalanan dari Gapura tadi seharusnya hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Dan seharusnya, guys, sekarang ini masih sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Aris sesekali melirik ke arah kaca spion, melihat Wulan yang masih tersenyum cerah, guys. Matanya berbinar, seolah-olah
Ia tengah menikmati suasana kampung halamannya setelah lama tidak pulang, guys. Wulan, ini biasanya kayak begini ya? Kok gak ada orang sama sekali? Sepi banget, Lan. Tanya Aris akhirnya. Karena dia penasaran dengan keanehan yang mereka rasakan, guys. Sejak tiba di kota kecil ini, mereka sama sekali tidak melihat seorang pun di jalanan. Tidak ada suara, bahkan desiran angin pun nyaris tidak terdengar, guys. Satu-satunya suara yang mengisi udara adalah suara mesin mobil mereka yang bergema pelan, memantul dari dinding-dinding bangunan yang rapat itu, guys. Seakan-akan mereka sedang melintasi kota mati, guys. Kalau siang memang begini, Mas, sepi. Nanti menjelang malam baru rame, jawab Wulan dengan nada tenang, guys. Loh, kenapa begitu, Lan? Memang dari dulu kayak begini? Bimo ikut penasaran, guys. Suaranya terdengar ragu. Wulan pun hanya mengangguk. Namun sebelum sempat mereka memperdalam percakapan itu, tiba-tiba Aris melihat sesuatu dari sudut matanya. Itu ada orang di dalam toko, katanya sambil menunjuk ke sebuah bangunan, guys. Akhirnya Aris bisa melihat tanda-tanda kehidupan di sana, guys. Di salah satu toko itu ada bayangan seseorang yang tampak bergerak di dalam, guys. Meskipun dalam bangunan itu agak gelap, Aris bisa melihat siluet yang samar, guys. Beberapa kali dia juga melihat hal serupa di bangunan lain, seperti ada aktivitas warga, tapi semuanya terjadi di dalam ruangan, guys. Tidak ada yang terlihat berjalan-jalan di luar. Jalanan kota itu tetap lengang, guys. Nanti di depan belok kiri ya, Mas, kata Wulan terdengar lagi, mengarahkan Aris untuk menuju ke sana, guys. Aris pun mengikuti arahannya, dan benar saja, di depan sana tampak persimpangan ke kiri dan kanan. Ia lalu mengarahkan mobilnya ke kiri sesuai petunjuk Wulan, guys. Setelah belokan itu, suasana kota tidak banyak berubah. Bangunan-bangunan yang didesain klasik masih berjajar rapat, guys, dan tidak ada keramaian di jalan sedikit pun. Aris melajukan mobil perlahan, semakin lambat, guys, karena semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Jalanan masih lurus tanpa banyak variasi, dan pemandangannya tetap didominasi oleh bangunan-bangunan tua, guys. Sesekali dia kembali melihat bayangan warga yang bergerak di dalam toko atau rumah, guys. Namun yang membuat Aris heran, semua aktivitas mereka seolah-olah tersembunyi di balik dinding tebal bangunan, guys. Dia hanya bisa melihat siluet mereka dari balik jendela, guys. Bangunan-bangunan itu dipisahkan dari jalan raya hanya oleh trotoar sempit, kira-kira lebarnya 3 meter, guys. Tidak lama setelah itu, Aris melihat dari kejauhan, sepertinya barisan bangunan ini akhirnya mencapai ujungnya, guys. Itu ujung kotanya ya, Lan? Tanya Aris, agak lega akhirnya melihat perubahan dalam pemandangannya, guys. Oh iya, Mas, rumahku memang di ujung situ. Itu yang di sebelah kiri jalan, jawab Wulan sambil menunjuk ke sebuah rumah yang letaknya memang berada di paling ujung dari deretan bangunan tersebut, guys. Aris melirik ke kaca spion lagi, dan saat itu, guys, dia melihat mata Wulan yang tampak berkaca-kaca. Seakan-akan dia sedang menahan tangis, guys. Namun air matanya itu terlihat bukan karena kesedihan, lebih seperti kebahagiaan yang terpendam, guys. Mungkin Wulan merasa terharu karena akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama, guys. Rumah yang ini ya, Lan? Kata Aris sambil memperlambat mobilnya, guys. Iya, Mas, yang itu, jawab Wulan singkat. Aris lalu memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah itu, yang memang berada di ujung barisan bangunan, guys. Setelah rumah Wulan, tidak ada lagi bangunan lain, guys.
Pemandangannya kembali dipenuhi oleh pohon-pohon yang rapat, persis seperti yang mereka lewati sebelum memasuki kota tadi. Rumah Wulan ini seperti bangunan-bangunan lain di kota ini, guys. Juga memiliki desain kuno. Tampilannya mengingatkan pada bangunan yang bergaya Eropa pada zaman dahulu, dengan sentuhan arsitektur yang begitu khas dan megah, meski sudah termakan usia, guys. Aris mengamati rumah itu sebentar, sambil merenungkan perjalanan yang baru saja mereka lalui. Setelah turun dari mobil, Wulan langsung mengajak Aris dan Bimo untuk masuk ke rumahnya, guys. Aris dan Bimo ini masih tenggelam dalam banyak pertanyaan yang masih berkecamuk di kepala mereka, guys. Tapi mereka tetap mengikuti Wulan dari belakang. Rumah itu dari luar terlihat besar dan megah, guys. Tapi ternyata begitu mereka masuk ke dalam, ruangannya itulah kok malah terasa lebih kecil, guys. Begitu mereka melangkah masuk, guys, mereka langsung disambut oleh ruangan tengah dengan sofa yang panjang dan meja kayu di depannya. "Perkenalkan, ini bapakku, Mas," ujar Wulan, memperkenalkan mereka dengan seorang pria yang duduk di ujung sofa. Pria itu yang disebut sebagai ayah Wulan berusia sekitar 50 tahun, guys. Dia mengenakan kemeja batik yang tampak kusam dengan celana hitam. Mereka pun bersalaman. Namun ada hal yang aneh, guys. Tangan ayah Wulan itu terasa sangat dingin, seperti es, guys. Aris melihat Bimo juga sempat terkejut dengan hal itu, guys. Mereka pun dipersilakan duduk. Selain pria yang dipanggil bapak oleh Wulan itu, ada seorang anak perempuan yang sejak tadi berdiri di ambang pintu menuju ruangan belakang, guys. Anak perempuan itu rambutnya pendek dan wajahnya terus tersenyum semenjak mereka datang, guys. "Ini adikku, Mas," ujar Wulan, memperkenalkan anak itu. Namun Rudi dan Aris tidak sempat bersalaman dengan gadis kecil itu, guys. Tampaknya dia malu dan tidak berani mendekat, meski senyumannya tidak pernah menghilang, guys. Seiring waktu berlalu, semakin banyak keanehan yang Aris dan Bimo rasakan di dalam rumah itu. Rumah yang awalnya terasa sangat sunyi, kini berubah menjadi tempat penuh kejanggalan, guys. Ari dan Bimo beberapa kali bertukar pandang setiap kali mereka melihat sesuatu yang tidak biasa, guys. Terutama saat tangan ayah Wulan yang terasa dingin seperti es tadi, guys. Keanehan-keanehan mulai muncul, guys. Wulan tiba-tiba menjadi sangat pendiam, menjawab setiap pertanyaan mereka hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng gitu, guys. Tidak ada lagi kalimat yang keluar dari mulutnya. Ayah Wulan yang tadi hanya duduk tersenyum juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, guys. Sementara adik Wulan tetap berdiri di ambang pintu dengan terus tersenyum seperti sebelumnya, guys. Situasi ini membuat semakin ganjil, guys. Situasi semakin ganjil ketika ayah Wulan mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka menikmati hidangan yang ada di meja. Namun, guys, saat mereka memeriksa meja itu, guys, tidak ada apa-apanya. Hanya piring dan gelas kosong yang tertata rapi. Aris dan Bimo saling berpandangan. Mereka bingung dibuatnya, guys. "Riz, coba lihat, Riz," bisik Bimo sambil menunjukkan jam tangannya, guys. Aris segera melirik jam tangannya sendiri dan dia langsung terkejut, guys, karena jam sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Padahal, guys, rasanya mereka baru saja sampai di rumah itu. Bagaimana bisa waktu berlalu begitu cepat? Aris dan Bimo kembali saling berpandangan, guys. Perasaan mereka pun semakin tidak nyaman, guys. Di sisi lain, Wulan
ayahnya serta adiknya itu tetap berada di tempat mereka masing-masing. Tidak bergerak sedikit pun, guys. Wajah mereka masih dihiasi senyuman yang terasa semakin menakutkan, guys. Seakan kosong tanpa ekspresi manusiawi. Pikiran Aris mulai dipenuhi dengan pertanyaan yang mengerikan, guys. Siapa sebenarnya Wulan ini? Kebingungan Aris pun terhenti ketika dia melihat Bimo memandang keluar jendela, guys. Karena penasaran, Aris pun ikut melihat keluar. Di luar sana, suasananya berubah total, guys. Langit yang sebelumnya dihiasi jingga senja kini telah menjadi gelap sepenuhnya, guys. Jalanan kota tampak sunyi, diterangi hanya oleh lampu-lampu taman di trotoar yang memancarkan cahaya redup. Nyaris tidak cukup terang untuk menerangi jalan, guys. Tapi anehnya, guys, saat malam tiba, mereka mulai melihat orang-orang berjalan di jalan yang sebelumnya sepi, guys. Satu persatu, orang-orang mulai muncul, berjalan tanpa arah yang jelas. Benar seperti yang Wulan katakan, guys. Kota ini memang mulai hidup ketika malam tiba. Ada sesuatu yang ganjil tentang cara mereka bergerak. Aris dan Bimo terus memandangi orang-orang itu. Mereka seperti terhipnotis, guys. Sampai akhirnya mereka menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Tanpa peringatan, Bimo tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi, Riz. Ini sudah tidak beres ini, Riz." Suaranya dipenuhi kecemasan yang nyata, guys. Aris pun tidak menunggu untuk bertanya atau berpikir panjang. Tanpa sepatah kata, ia langsung mengikuti ajakan Bimo. Mereka berdua pun segera berdiri dan bergegas menuju kendaraan. Tanpa sedikit pun menoleh atau memperhatikan Wulan dan keluarganya yang masih tersenyum menakutkan di belakang mereka, guys. Saat baru sampai di pintu, hanya beberapa langkah dari tempat Wulan berdiri, Wulan tiba-tiba ngomong, "Terima kasih ya, Mas." Ucapnya singkat, guys. Tapi itu membuat Aris bergidik, guys. Aris pun hanya bisa mengangguk tanpa berani menatapnya. Tanpa basa-basi, Aris bergegas berjalan cepat menuju mobil. Keinginannya saat itu hanyalah satu, segera keluar dari kota aneh ini, guys. Lah, kalian tahu nggak, guys? Kenapa Aris dan Bimo beberapa detik sebelumnya langsung kompak keluar dari rumah itu dengan cepat? Karena mereka melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di jalanan kota, guys. Banyak orang yang tiba-tiba muncul. Mereka lalu lalang, guys. Tapi beberapa dari mereka tidak terlihat seperti orang biasa, guys. Sosok-sosok itu tampak menyeramkan. Beberapa dari mereka terlihat melayang, guys. Iya, guys, melayang. Kaki mereka seolah tidak menyentuh tanah. Aris dan Bimo tertegun, terpaku melihat pemandangan aneh itu. Dan seakan pemandangan itu belum cukup mengerikan, lalu mereka melihat ayah Wulan lagi. Kali ini, tanpa sepatah kata, ayah Wulan memberi isyarat dengan tangan, seakan-akan berpamitan untuk meninggalkan ruangan, guys. Perlahan-lahan dia pergi, melangkah menuju ruangan belakang. Namun, guys, yang lebih mengerikan adalah caranya bergerak. Ayah Wulan itu melayang, guys. Bukan berjalan seperti manusia biasa, guys. Saat itulah Aris dan Bimo memutuskan tidak bisa lagi berlama-lama di sana. Mereka harus segera pergi, guys. Begitu sudah di dalam mobil, Aris langsung menyalakan mesin sambil berusaha mengendalikan kepanikan dalam dirinya, guys. Ari pun lalu memutar arah mobil kembali ke jalan yang sebelumnya mereka lewati. Kali ini dia memacu kendaraan sedikit lebih cepat, guys. Dia
Dia ingin secepat mungkin keluar dari kota ini. Dari kaca spion, samar-samar Aris bisa melihat Wulan berdiri dari kejauhan. Dia melambaikan tangan ke arah mereka, guys. Namun, itu tidak menghentikan niat Aris untuk terus melaju, guys. Sambil menyusuri jalan kota yang terasa semakin seram, pemandangan aneh terus bermunculan, guys. Sosok-sosok yang tadi melayang masih saja bergerak di sekitaran kota, seperti hantu yang mengelilingi mereka, guys. Beruntung, Aris tidak mengalami kesulitan menemukan jalan keluar. Tidak lama kemudian, guys, mereka akhirnya berhasil meninggalkan kota itu. Dan jalanan kembali dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Riz, kamu mual gak, Riz? Kepalaku, aduh, pusing banget ini, Riz. Ujar Bimo dengan suara terdengar lesu, guys. Aku juga, Bim. Tiba-tiba badanku kok rasanya gak enak banget ini ya. Jawab Aris, guys. Saat itu, kepala mereka itu pusing. Perut mereka juga mual, guys. Keringat dingin mereka mulai bercucuran. Rasanya seperti seluruh tubuhnya berontak, guys. Kita minggir dulu saja ya, kata Aris sambil mencari tempat untuk berhenti, guys. Karena saat itu Aris sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Begitu mobil terparkir di pinggir jalan, Aris lalu merebahkan tubuhnya di kursi. Setelah itu, semuanya gelap, guys. Mereka berdua pingsan, guys. Setelah beberapa lama kemudian, mereka terbangun dari kegelapan, guys. Kepala Aris masih terasa berat dan pusing, guys. Bajunya basah oleh keringat dan perutnya masih mual. Aris lalu melihat di sekitaran. Suasana di luar sangat gelap. Mereka ternyata berada di tempat yang sama, guys. Sama persis seperti sebelumnya, yaitu di gapura besar yang Wulan bilang sebagai gerbang masuk ke kota asalnya, guys. Mereka pun terkejut. Mereka kembali ke awal, guys, tapi tanpa Wulan. Ayo kita cabut. Gila, ini serem banget ini, ujar Aris sambil buru-buru menyalakan mesin mobil, guys. Saat itu Bimo masih linglung, guys. Loh, lah terus Wulan gimana? Wulan itu bukan orang, Bim, jawab Aris dingin sambil menginjak pedal gas. Mesin mobil pun menderu dan mereka pun segera melaju meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Lumajang dan mereka berharap tidak ada lagi keanehan yang mengikuti mereka, guys. Jadi, begini awal ceritanya. Sebelumnya itu, Aris kenal Wulan karena mereka tinggal di tempat kos yang sama, guys. Aris anak baru di kos itu, guys. Dia baru sebulan tinggal di sana. Sementara itu, Wulan katanya sudah lama menempati kamar kos tersebut. Lah, pada suatu malam, seminggu sebelum kejadian serem ini, Aris dan Bimo ditugaskan oleh perusahaan tempat mereka bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang yang ada di Lumajang. Entah tahu dari mana, Wulan tiba-tiba menebak kalau Aris akan melakukan perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak? Aku mau pulang kampung ini, Mas. Sudah lama banget saya tidak mudik, ujar Wulan sambil tersenyum manis saat mereka berbincang di tempat kos pada suatu malam, guys. Emangnya kampung halaman kamu di mana? Tanya Aris penasaran. Beberapa jam sebelum Lumajang, Mas, jawab Wulan dengan ringan, guys. Oh ya sudah kalau gitu, ikut saja, gak apa-apa. Sekalian, memang saya dan teman kantor mau ke sana nanti, jawab Aris tanpa pikir panjang, guys. Dan begitulah, akhirnya Wulan benar-benar ikut. Aris dan Bimo mengantarkannya pulang kampung ke halamannya, guys,
yang ternyata sebuah kota kecil yang sangat menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, guys, Aris tidak pernah lagi melihat Wulan di tempat kos itu.